Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Pada video kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk mempelajari beberapa amalan sebelum tidur. Setidaknya ada 7 amalan sebelum tidur yang dianjurkan dilakukan. Kita bisa mengamalkan semuanya jika ada kesanggupan mengamalkannya. Namun jika tak sanggup, kita boleh memilih 2, 3, atau 4 amalan saja sesuai kesanggupan kita. 7 amalan sebelum tidur ini adalah amalan agar didoakan malaikat. Amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir. Amalan agar dibersamai Allah saat sedang tidur. Dan amalan agar kelak di hari kiamat kita dipersilakan masuk ke dalam surga. Mari simak video ini hingga selesai dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. Allahumma ya Allah, kami mohon ampun kepadamu untuk kami semua, untuk kedua orang tua kami, dan untuk segenap kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sungguh kami mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa alam kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya Dajjal. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khotimah, dan pada hari kiamat kelak Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 7 amalan yang dianjurkan dilakukan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur yang pertama adalah berwudu sebelum tidur. Siapa yang akan tidur dia berwudu terlebih dahulu, maka Allah akan mengutus 1 malaikat untuk membersamainya selama dia tidur dan akan mendoakannya. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun la yastayqidhu sa'atan minal laili illa qala al malaku Allahumma ufir li abdika fulanun fa innahu bata tahiran." Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Amalan sebelum tidur yang kedua adalah membaca surah Tabarok. Rasulullah menteladankan sebelum tidur beliau membaca surah Tabarok. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Jabir, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku." Bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga terlebih dahulu membaca surah alif lam mim tanzil dan surah tabarakalladzi biyadihil mulku. Amalan sebelum tidur yang ketiga membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih.
Rasulullah memberikan kabar gembira bagi yang suka membaca istighfar ini sebelum tidur, maka diampuni dosa-dosanya meski sebanyak buih di lautan, atau sebanyak butiran pasir, atau sebanyak jumlah daun pepohonan, atau sebanyak jumlah harinya dunia. Amalan sebelum tidur yang keempat adalah membaca doa sebelum tidur. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca doa, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah ketika akan tidur membaca doa berikut ini, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Amalan sebelum tidur yang kelima adalah membaca ayat kursi. Anjuran membaca ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala ma'aka minallahi khafidun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu subuh. Amalan sebelum tidur yang keenam membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang akan tidur lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. Amalan sebelum tidur yang ketujuh adalah membaca surah Al-Kafirun walaupun hanya 1 kali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Naufal Al-Asja'i. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda kepadanya, Iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah surah Al-Kafirun lalu tidurlah, sesungguhnya surah Al-Kafirun adalah pembebas dari kemusyrikan. Demikianlah 7 amalan yang dianjurkan dilakukan sebelum tidur. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.